Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Di sini saya akan melakukan proses kegiatan kelas ibu hamil. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semua, sebelumnya bagaimana keadaannya? Sehat-sehat ya ibu-ibu? Alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Cynthia. Di sini saya akan melakukan proses pembelajaran kelas ibu hamil pertemuan kedua ya ibu-ibu. Masih ingat kan ya dengan saya? Baiklah, kalau begitu di sini tujuan saya untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu semua, untuk merubah sikap dan perilaku. Ibu akan memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama hamil. Juga di sini ada perawatan kehamilan, perawatan persalinan, perawatan nifas juga ya Bu. Ada KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, ada mitos yang ada di lingkungan kita, kepercayaan yang ada di lingkungan adat istiadat setempat, dan juga di sini ada penyakit menular, dan yang terakhir adalah akte kelahiran. Nah, seperti itu ibu-ibu. Bagaimana? Sebelumnya ibu-ibu udah siap ya Bu untuk melakukan kelas ibu hamil yang pertemuan kedua ini? Ya, kalau begitu, kalau sudah siap, sebelumnya juga saya akan untuk mereview ulang. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, masih ingat gak materi-materi yang sebelumnya di pertemuan pertama Bu? Coba ibu apa saja? Nah, betul salah satunya yaitu contohnya seperti tanda-tanda bahaya kehamilan ya Bu ya. Tangan untuk ibu ini. Nah, sebelumnya saya akan melakukan prates dulu ya ibu-ibu, supaya nanti ibu-ibu masih ingat apa tidak dengan pertemuan yang pertama. Baik, saya bagikan dulu ya Bu pratesnya. Ini Bu. Maaf ya Bu. Ini. Silakan ibu-ibu kerjakan dulu yang prates untuk pertemuan yang kemarin ya Bu. Nah, baik ibu-ibu, sudah selesai ya Bu prates yang tadi, dan saya sudah melihat juga mengevaluasi. Ternyata ibu-ibu masih ingat dengan materi pertemuan yang sebelumnya. Bagus ibu-ibu. Nah, lalu kita langsung saja bagaimana Bu ke materi yang selanjutnya. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu mengenai persalinan. Persalinan adalah proses yang alamiah di mana terjadinya dilatasi serviks, lahirnya bayi, lahirnya plasenta dari rahim ibu ya Bu, seperti itu. Juga di sini ada tanda-tanda awal loh Bu dari persalinan, seperti perut ibu mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan lama. Lalu di sini juga ada keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir ibu, juga keluar ketuban dari jalan lahir ibu ya Bu. Nah, seperti itu. Juga di sini juga ada tanda-tanda bahaya persalinan juga Bu, seperti perdarahan lewat jalan lahir yang begitu banyak, dan keluarnya tali pusat, juga tangan bayi dari jalan lahir ibu. Juga di sini ibu-ibunya bisa terjadi seperti kejang, lalu ibu tidak kuat mengejan atau mengedan, juga ketuban keruh dan berbau Bu ya. Lalu di sini yang terakhir ada ibu gelisah dan mengalami kesakitan yang begitu hebat. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses persalinan, yaitu seperti ibu-ibu nanti akan ditolong oleh bidan ya Bu, oleh ibu bidan. Lalu di sini ibu juga akan seperti diberi obat-obatan Bu. Contohnya seperti yang namanya oksitosin ya Bu.
Di sini oksitosin itu untuk melepasnya plasenta ibu. Nah, sesudah itu nanti juga di sini akan dilakukan IMD. Apa itu IMD, Bu? Ya, benar. Inisiasi menyusui dini. Dan seperti apa itu? Nanti kalau ibu misalnya melahirkan di saya, atau di bidan lain, atau di puskesmas, atau di tenaga kesehatan lainnya, bayi ibu sebelum dipotong tali pusatnya, nanti akan disimpan dulu di dada ibu untuk mencari di mana letaknya puting ibu, dan disitulah terjadinya inisiasi menyusui dini tersebut ya Bu. Lalu di sini apa saja sih perawatan nifas? Nah, contohnya seperti apa aja sih yang dilakukan ibu nifas agar dapat menyusui? Nah, ibu nifas ini ibu bisa menyusui bayinya sesering mungkin ya Bu. Lalu di sini jika misalnya ibu-ibu bekerja, nih kan ibu-ibu pada bekerja misalnya ya, ibu-ibu sosialita nih zaman sekarang kalau misalnya mau menyusui, ini contohnya seperti ibu bisa memompa payudara ibu untuk mengeluarkan ASI untuk si dede bayinya ya Bu. Nanti disimpan di freezer, kuatnya kurang lebih tahannya selama 3 bulan ya ibu-ibu. Nah, di sini bagaimana sih menjaga kesehatan ibu-ibu nifas? Ibu-ibu nifas tentunya selalu memakan makanan yang bergizi, meminum susu. Juga ibu-ibu nifas bisa melakukan senam nifas, Bu. Nah, kan kemarin ada ya senam kehamilan, dan di sini juga ada seperti nifas. Nanti jika ibu-ibu mau melakukan senam nifas setelah ibu lahiran, ibu boleh ya Bu. Nanti dilakukan setelah melahirkan. Lalu di sini juga ada tanda-tanda bahaya Bu, seperti dan penyakit-penyakit ibu nifas. Contohnya seperti ibu demam yang berlebihan lebih dari 3 hari. Lalu ada perdarahan yang berlebih, ada udim seperti bengkak di wajah, bengkak di tangan, di kaki ya Bu, di badan gitu. Lalu di sini ada keluar cairan berbau dari vagina ibu, misalnya ada keluar lendir seperti lendir-lendir juga darah seperti itu yang berbau busuk ya Bu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu mendapati keluhan seperti yang tadi saya sebutkan, ibu-ibu bisa langsung menemui fasilitas kesehatan terdekat ya ibu-ibu ya. Lalu di sini ada KB pasca salin. Di sini KB-nya ada beberapa ya Bu, ada 6 kurang lebih. Di sini ada IUD, implan, ada KB suntik, KB pil, kondom, dan juga yang kalender. Nah, kalau begitu ini materi sudah saya sampaikan nih Bu. Sekarang waktunya ibu-ibu seperti biasa mengisi soal dan pretest dari saya. Kita mengerjakan dulu ya Bu. Saya hanya memberi waktu selama 30 menit nih Bu. Pada bisa nggak? Ini gampang banget kalau misalnya ibu-ibu tadi sudah memperhatikan dengan baik. Ibu kerjakan dulu ya. Silakan Ibu. Mau dikerjakan dulu ya. Permisi Bu. Ini. Kerjakan dulu ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tadi sudah ya mengerjakan soal dari saya, dan saya tadi sudah memeriksanya, dan alhamdulillah ibu-ibu semua sudah pada mengerti dengan materi yang saya sampaikan tadi ya Bu. Alhamdulillah. Ini soalnya semua sudah benar-benar dengan jawaban ibu-ibu semua ya. Nah, bagaimana nih Bu? Apakah ibu-ibu paham dan mengerti dengan materi yang tadi saya sudah sampaikan? Alhamdulillah kalau misalnya sudah mengerti ya Bu. Lalu di sini saya sudah selesai ya Bu memberikan materi, dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan ibu-ibu bisa tanyakan kepada saya. Juga kalau misalnya ada apa-apa, ibu-ibu sekalian bisa langsung kembali lagi ke sini, atau ibu-ibu bisa datang ke fasilitas tenaga kesehatan terdekat ya Bu ya. Kalau gitu, kalau misalnya tidak ada, saya izin pamit ya Bu ya. Kalau gitu terima kasih atas waktu ibu-ibu semua ya Bu.
Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.